Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Masyaallah muslimin, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, marilah di kesempatan sore hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenan Allah. Di sore hari ini kita masih diizinkan Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri sepenuhnya dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang sore ini menyimak kajian kita. Sepekan lagi kita akan sama-sama memasuki bulan ibadah mulia, bukan bulan mulia tetapi ibadah mulia berikutnya, yaitu ibadah kurban. Para ulama sepakat ini ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bahkan beberapa ulama seperti Rabi'ah itu gurunya Imam Malik, kemudian Al-Auza'i, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan seterusnya menyatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Sebagaimana ibadah yang lain, ibadah haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Kita yang secara materi tidak mampu, ya tidak wajib. Kemudian zakat juga demikian, kalau memang tidak mampu berzakat, itu nggak masalah begitu. Sholat juga demikian, kalau tidak mampu sholat, ya boleh tidak sholat. Cuma alasannya kenapa tidak sholat? Kalau tidak bisa sholat sambil berdiri kan boleh sambil duduk. Ya. Nah, sholat sambil duduk nggak bisa, boleh sambil berbaring. Kalau sholat sambil tidur nggak boleh, karena nanti yang dibaca apa nggak jelas. Nah, kalau sambil berbaring boleh. Ya. Nah, begitu pula dengan ibadah kurban, para ulama sepakat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, atau bahkan hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang oleh Allah sudah dimampukan untuk berkurban, namun enggan melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Maka siapapun kita, tidak ada masalah, masih mahasiswa, tapi kalau secara materi sudah mampu, ya, sudah punya penghasilan sendiri, maka sudah wajib atau sunnah muakkadah untuk berkurban. Nah, ibadah kurban tujuannya adalah bukan untuk berkorban harta, jiwa, benda, tidak, tetapi untuk taqarrub atau mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kurban itu bukan berasal dari kata korban dalam bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Arab qaruba yaqrabu kurbanan, yang bermakna dekat. Maka tujuan ibadah kurban adalah untuk taqarrub. Maka oleh karena itu mari kita sambut dengan sebaik-baiknya. Nah, para ulama ini juga menyatakan bahwa karena amal itu sangat tergantung dengan niat, maka mohon ini hati-hati. Nah, ini kan yang masih mahasiswa kan latihan. Ada yang barangkali sudah akan mampu berkurban, ada yang latihan, dan seterusnya. Dan saya kira bagus kalau mulai sekarang sudah dikondisikan untuk berlatih terus. Nah, hati-hati karena tidak sedikit orang berhasil mengalahkan godaan syaitan untuk tidak berkurban, tetapi kemudian tergelincir. Mohon maaf, memang ada di kampung-kampung itu umat Islam yang kemudian ketika diperintahkan berkurban, itu ada yang bersegera, ya, ada yang kemudian menunda, ada yang pura-pura tidak mendengar, ya. Ada yang pura-pura miskin. Nah, itulah. Contoh begini, ya kalau di KIV ini mungkin nggak ada ya, tetapi kalau di kampung-kampung itu ada hamba Allah yang secara materi itu mampu membeli rokok sebungkus sehari. Ada yang tahu nggak rokok itu berapa harganya kira-kira sebungkus? Saya kan belum pernah beli rokok ya, tapi pernah nyoba pengen tahu begitu, kemudian nyari informasi di internet harga rokok itu berapa. Ternyata memang bervariasi, ada yang 15.000 sebungkus, ada yang 20.000, ada yang 25.000, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya seseorang itu bisa membeli rokok sebungkus sehari, 20.000 misalnya, itu sehari 20.000. Jadi kalau sebulan 20.000 kalikan
30 hari itu ketemu 600.000. 600.000. Itu 1 bulan. Nah, kalau 1 tahun, 600 dikalikan 1 tahun itu, kalikan 12 bulan, itu ketemu 7.200.000. Padahal iuran sapi itu cuma 3.200.000. Berarti sisa berapa? 4 juta. Nah, tetapi ada orang yang kemudian tiba-tiba merasa miskin. Nah, ini hati-hati. Nah, kemudian boleh nggak sahibul kurban itu menikmati daging kurbannya? Boleh, nggak ada masalah. Tapi hati-hati. Karena syaitan serius juga menggoda. Mohon maaf, contoh misalnya begini. Dulu di kampung saya itu pernah ada seorang bapak ya, itu yang menuntut hewan kurbannya. Kalau kambing kurban itu kan sekarang harganya kira-kira 3 juta, ya naik turun 3 juta lah. Nah, ada nggak kurban yang kambing kurban yang harganya 4 juta? Ada. Kecil apa besar? Besar. Nah, beliau nuntut hewan kurban itu ke masjid, kemudian sampaikan ke panitia kurban, kemudian beliau sampaikan begini, Mas, titip hewan kurban nih Mas, atas nama kami sekeluarga. Oh iya Bapak, terima kasih, kami catat ibadah kurban Bapak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu setan bujui. Setan bilang, nah Bapak tadi nengok. Ternyata di halaman masjid itu sudah ada 1 ekor kambing yang parkir di halaman masjid. Ukurannya standar. Nah, standar tentu lebih kecil. Karena milik Bapak tadi kan 4 juta, ini yang 3 jutaan, itu lebih kecil. Nah, setan masuk ke situ. Kemudian si Bapak tadi mengatakan begini, Mas itu kok ada kambing di situ, Mas? Oh iya Pak, tadi pagi itu Bapak Fulan sudah datang ke masjid untuk mengamanahkan hewan kurbannya. Oh, tapi kok kecil ya Mas, itu kambing apa kucing? Ini mohon maaf, hati-hati ya. Hati-hati. Besok kita kalau sudah begitu hati-hati. Jangan sampai kemudian digelincirkan syaitan begitu. Nah, karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanul taqwa minkum. Sekali-kali kata Allah tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, melainkan ketakwaanmu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita bersombong-sombongan begitu, sehingga kemudian pahala menjadi sirna gara-gara sombong tadi. Atau begini misalnya, ada ibu yang nanya begini, Mas boleh nggak besok kalau kami setelah kurban dapat nggak daging kurban jatah itu? Oh dapat Bu, jangan khawatir, dapat. Nanti kami kirimkan. Ibu duduk di rumah saja, nanti kami kirimkan, jangan khawatir. Apalagi ini kan baru wabah tuh Bu, nanti kalau misalnya datang nanti malah mengundang kerumunan begitu. Nah, nanti kami kirim Bu. Nah, terus tadi mengatakan begini, Mas, besok saya nggak usah banyak-banyak Mas, mohon maaf. Kalau di masjid ya, di kampung-kampung itu jatah sahibul kurban berapa biasanya? Sepertiga ya? Nah, sepertiga sama. Tapi kalau kambing jatahnya bagian apa? Paha belakangnya. Kalau orang Jawa mengatakan sampil. Sampil itu paha belakang, 1 saja. Bukan 2, 1 saja. Nah, tadi Ibu mengatakan begini, Mas, saya nggak usah banyak-banyak Mas. Cukup sampil saja Mas. Yang kanan sama yang kiri ya Mas. Terus sama kepala, sama hati, sama ekornya ada yang mau nggak? Kalau nggak mau, tak bawa pulang nggak apa-apa Mas. Nah, tadi yang panitia kurban kaget. Tuh, Bu, maaf, Ibu itu mau kurban atau mau titip menyembelihkan tuh Bu? Nah, begini. Jadi kalau kita menjadi sahibul kurban, sudahlah, kita serahkan semua ke panitia, kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa, kita manut saja. Tapi, sekarang di banyak masjid, itu sudah ada perubahan. Sahibul kurban tidak lagi dijatah daging paha. Termasuk, kan zaman dulu itu kan, sahibul kurban yang sapi itu kan dijatah paha, dan paha itu dipotong-potong dagingnya, dibagi ke sahibul kurban. Nah, sekarang tidak lagi. Mohon maaf, di tempat kami di Fakultas Peternakan UGM, kita menyelenggarakan pelatihan penyembelihan hewan kurban dan penanganan daging yang higienis. Nah, di tahun yang ke-6 ini, kemarin kita secara online, kita sampaikan info standar yang kita sampaikan. Ya. Nah, salah satunya adalah begini, kita sampaikan bahwa dalam pelajaran kuliah ilmu dan teknologi daging yang dipelajari di Fakultas Peternakan UGM, itu disampaikan bahwa daging yang paling enak, daging yang paling empuk, paling berkualitas, sekaligus paling mahal, adalah daging yang paling dekat dengan tulang dan paling sedikit bergerak menarik beban. Contohnya apa? Contohnya ini belakang di kanan kiri punggung dan ruas-ruas tulang belakang, di kanan kirinya itu ada daging namanya sirloin atau tenderloin. Kalau dalam bahasa Jawa itu lulur atau khas dalam. Itu yang paling enak, paling berkualitas. Sebaliknya, daging yang paling alot, paling keras, dan murah, itu adalah daging yang paling jauh dari tulang dan paling banyak bergerak menarik beban. Contohnya apa? Betis, paha, dan yang lain-lain.
maka daging paha itu memang daging apa ya? Banyak dagingnya, tetapi alot. Maka sudah banyak ini masjid-masjid yang mengubah. Tidak lagi dapat jatah itu, tetapi sedalam. Nah kalau sapi yang normal ya, sapi-sapi putih di tempat kita ini, kan harga rata-rata sekarang 21-22 juta. Nah kalau kita pakai ukuran standar, itu dagingnya kira-kira 110 sampai 115 kilo. Nah, kalau kita pakai batas bawah 105 sahibul kurban dapat jatah maksimal sepertiga. Maka 105 dibagi 3 berapa? 35. Nah, 35 itu orang berapa? Orang 7. Oke, 35 bagi 7 berapa? 5 kilo. Maka sahibul kurban dijatah daging 5 kilo secara syariat sah. Maka ini has dalam, ini dilepas, kemudian dibagi 7. Kalau baru ketemu masing-masing baru ketemu 3,5 kilo misalnya, ya ditambahi hati, kemudian hati bagi 7, kemudian ekor dibagi 7, terus bagian yang lain bagi 7. Sampai maksimal 5 kilo secara syariat sah. Nah, kemudian ada pertanyaan unik ya. Boleh nggak kurban itu kalau menggunakan ayam potong ya, ayam broiler, boleh apa tidak? Bukan 1 ekor, tapi 100 ekor. Itu setara kira-kira 3,5 juta. Jadi misalnya begini, di dusun kita atau di kampung kita, ada ibu-ibu yang mengatakan begini, Mas, maaf saya nggak pegang uang sekarang, Mas. Uang saya itu habis di kandang. Itu saya punya ayam ada 5.000 ekor di kandang. Ambillah 100 ekor. Kebetulan kan besok tanggal 26 itu pas panen. 26 kan bukan depannya, pas panen. Ambillah 100 ekor, itu setara kira-kira 3,5 juta. Ambil untuk kurban. Itu sah apa tidak? Nah, para ulama mengatakan kalau ada orang pengen kurban menggunakan ayam begitu, itu boleh. Boleh. Caranya bagaimana? Caranya ayamnya dijual, kemudian uangnya dibelikan kambing atau domba, atau ikut iuran sapi. Loh, kenapa demikian? Iya, karena ibadah kurban itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat jenis ternaknya, ada syarat umur ternaknya, syarat kesehatan, dan syarat waktu penyembelihan. Nah, yang boleh kita kurbankan hanyalah hewan-hewan yang memang dituntunkan. Contohnya ada yang menggunakan kambing atau domba, bisa menggunakan sapi atau kerbau, bisa pula menggunakan unta. Nah, kalau kambing atau domba bisa diatasnamakan 1 orang atau 1 keluarga. Mohon maaf, tolong diingatkan ke tetangga-tetangga kita, panitia kurban maupun sahibul kurban tetangga kita. Mohon maaf, tolong diingatkan bahwa kurban itu mestinya diatasnamakan diri kita atau keluarga kita, bukan digilirkan. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan menggilirkan. Jadi contohnya misalnya tahun lalu atas nama suami, sebelumnya atas nama istri, terus tahun ini atas nama anaknya yang baru 2 tahun misalnya. Mohon maaf, itu tidak ada tuntunannya. Rasul tidak pernah menuntunkan itu. Tidak pernah melakukan itu. Justru yang ada adalah yang dulu banyak ada itu adalah orang berkurban diatasnamakan dirinya dan keluarganya. Maka yang benar adalah kita apabila kita masih sendiri, maka kita kurban atas nama diri kita sendiri. Tapi kalau sudah punya keluarga, maka kita kurban atas nama keluarga kita. Itu yang paling benar secara syariat. Nah, kemudian bagaimana dengan kurban atas nama orang yang telah meninggal? Nah, ini ulama beda pendapat, tetapi pendapat yang kuat adalah itu tidak diizinkan kecuali ada wasiat. Kenapa? Karena kurban itu hanya bagi yang mampu. Nah, kalau orang telah meninggal, itu gerakan 1 jari aja nggak bisa. Apalagi mencari nafkah, nggak bisa. Maka tidak lagi diwajibkan untuk ibadah. Kecuali kalau kemarin beliau berwasiat kepingin kurban, tetapi umur nggak nyampe, kemudian wafat. Maka sebagai ahli waris kita melanjutkan niat itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita punya uang banyak gitu ya, kita punya uang banyak, punya uang misalnya 10 juta, ya. Maka boleh kita kurban atas nama diri kita, atas nama keluarga kita. Berarti sudah sah. Ya. Dan kurban atas nama orang tua kita yang telah meninggal, agar pahalanya sampai ke beliau, nggak apa-apa. Yang penting minimal itu kita kurban atas nama diri kita atau keluarga kita. Begitu. Yang tidak boleh itu adalah kita punya uang cuma 3 juta, kemudian beli kambing atau domba atau ikut iuran sapi, diatasnamakan orang yang telah meninggal, sedang kita sendiri yang sudah dimampukan Allah malah tidak berkurban. Itu yang keliru. Kemudian kalau sapi atau kerbau bisa diatasnamakan maksimal 7 orang. Maksimalnya itu paling banyak. Ya.
Artinya kalau hanya ada orang 6 bagaimana? Boleh, nggak ada masalah. Orang 5 nggak ada masalah. Orang 4 nggak ada masalah. Orang 2 nggak apa-apa. 1 nggak apa-apa. 1 orang 1 sapi boleh, nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau misalnya ada 5 sapi, yang 6 sapi sahibul kurbannya 7, yang sapi terakhir sampai ke-5 itu hanya ada orang 5. Itu bagaimana? Ya kalau mau iurannya ditambah ya. Tapi kalau tidak mau ya sudah, iurannya sama, flat dengan yang lain, tetapi beli sapinya bukan sapi putih, bukan sapi peranan unggul, tapi sapi yang agak sedikit lebih murah tapi mentok gitu ya. Contohnya sapi Bali. Sapi Bali itu lebih unggul. Kenapa? Karena satu lebih murah. Kalau sapi yang putih ya, sapi peranan unggul itu kira-kira siap untuk kurban kira-kira kan minimal 20 juta lah. Atau 21 tengah-tengah. Tapi kalau sapi Bali itu harga 17,5 atau 18 juta dapat yang bagus. Terus yang kedua, biasanya daging sapi Bali itu lemaknya tipis biasanya. Sapi putih kadang ada lemaknya, kalau sapi Bali biasanya lemaknya tipis. Yang ketiga, proporsi daging tulang untuk sapi Bali itu lebih bagus daripada sapi putih, sapi peranan unggul. Apalagi sapi simental atau limusin, yang warnanya merah, kepalanya putih. Nah kemudian yang kedua, boleh apa tidak kurban menggunakan hewan yang masih anak-anak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ketentuannya adalah hewan itu harus yang sudah dewasa. Nah, dikatakan dewasa kalau dalam ibadah kurban, kalau sudah dewasa tubuh, dewasa kelamin, dan ganti gigi. Rasul bersabda dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan bahwa janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musinah. Musinah itu dewasa. Nah, terkecuali kalian sukar memperolehnya, maka sembelihlah domba yang jazaa. Musinah, nah ini maaf, ini meskipun ada dari farmasi, benar ya. Kalau belajar tentang sapi nggak apa-apa ya, tambah ilmu. Sapi, kambing, kerbau, domba. Gini, yang namanya sapi, kambing, kerbau, domba itu adalah ternak ruminansia. Nah, ketika dia tumbuh, maka dia akan mencapai yang namanya dewasa kelamin. Dewasa kelamin itu artinya betina siap untuk dibuntingi, ya, karena sudah menghasilkan sel telur. Yang pejantan sudah siap membuntingi. Nah, kalau manusia ya kira-kira kalau yang perempuan sudah haid lah gitu. Ya, meskipun nggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beda lagi. Mungkin kambing yang ngalami tapi nggak bisa protes ya. Nah, dewasa kelamin itu, kalau kambing atau domba kira-kira umur 6 bulan, 8 bulan, itu dewasa kelamin. Kemudian dewasa tubuh itu kapan? Kalau kambing atau domba kira-kira 1 tahun lebih sedikit. Dewasa tubuh. Artinya tubuhnya sudah selesai tumbuh, nggak lebih tinggi lagi. Kalau sapi kira-kira 1,5 tahun. Tapi kemudian ada yang namanya musinah. Musinah itu apa? Musinah itu dari kata sinun. Sinun itu gigi. Nah, makna kata musinah adalah berganti gigi. Nah, kalau di ternak kambing, domba, sapi, kerbau, itu rahang, jadi gigi yang kita lihat adalah gigi pada rahang bawah. Bukan rahang atas. Rahang atas, sejak Nabi Adam sampai sekarang itu rahang atasnya kosong, nggak ada gigi seri, itu nggak ada. Yang ada di rahang bawah. Nah, gigi seri pada rahang bawah itu ada 4 pasang. 4 itu kan 8 ya. Nah, ketika masih anak-anak, giginya masih kecil-kecil, gigi seri susu namanya. Sama dengan kita. Nah, setelah dia dewasa, akan berganti sepasang giginya menjadi gigi seri permanen dari tengah. Dari tengah. Nah, pergantian gigi ini dari gigi seri susu menjadi gigi seri permanen, kalau kambing atau domba itu kira-kira pertama kali terjadi itu kira-kira 1,5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau onta 5 tahun. Itulah musinah, berganti gigi. Jadi dari tengah berganti begitu. Nah, di gambar ini kelihatan, di gambar ada 1 pasang gigi yang sudah besar. Ini namanya poel 1. Dan di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ada 3 pasang yang masih kecil. Maka semacam ini disebut sebagai poel 1. Artinya telah berganti 1 pasang gigi yang besar. Ini di kambing. Nah, kalau ini contoh di sapi, ya, nampak di sini sapi dengan 1 pasang gigi seri yang besar. Dan 3 pasang gigi seri yang masih kecil. Nah, kalau ini lain lagi. Ini poel berapa ini? Ini poel 2. 2 itu artinya ada 2 pasang. 2 pasang itu 4 ya. 2 pasang yang sudah berganti. Jadi yang kita pilih adalah yang telah poel 1 minimal. Namanya musinah.
Nah, kecuali kita sudah mencarinya dan tidak dapat, maka kita boleh yang jazaa. Jazaa itu adalah sudah selesai dewasa kelamin, sudah dewasa tubuh sudah, tapi belum berganti gigi. Itulah jazaa. Nah, kemudian yang berikutnya, hewan kurban itu harus yang sehat. Nah, kalau Anda atau mungkin sekarang sudah dimampukan Allah untuk berkurban, jangan berkurban menggunakan hewan yang cacat yang harganya jatuh. Mungkin yang buta matanya, atau yang patah kakinya, yang pincang, terlalu kurus, tidak bersumsum, dan seterusnya. Nah, makna dari hadis Rasulullah ini adalah janganlah kita memilih hewan kurban yang cacat yang harganya jatuh. Contoh begini, misalnya kita jalan-jalan ke pasar hewan. Kita mau beli kambing kurban misalnya. Nah, kemudian kita dapat kambing yang bagus, dari visual nampak dia bagus. Nah, kemudian kita deketi kambingnya, kemudian ketahuan sama penjualnya datang, Mas, mau beli atau mau jalan-jalan? Oh iya, mau beli, Pak. Mau beli. Ini bagus, Pak, kambingnya. Berapa, Pak? Ini 3 juta, Mas. 3.200.000, Mas. 3.200.000. Oh, 3,2 ya, Pak. Boleh nawar nggak, Pak? Boleh, silakan. Tapi kalau terlalu sedikit jangan marah ya, Pak. Enggak, silakan. Kalau 2,5 gimana, Pak? Oh, belum boleh. Ini saya pelihara udah 1,5 tahun. Sudah dewasa, udah 1,5 tahun. Belum boleh kalau 2,5. Kalau 2,8, Pak. Gini aja, kalau Anda mau 3 juta. 3. Pak pulang. Boleh? Sepakat, deal. Nah, kemudian pas mau bayar, carilah kelemahannya gitu. Tidak, Pak, maaf, ini tanduk yang kanan kenapa kok patah ini? Oh, dulu dia pernah berkelahi sama temennya terus patah tanduknya. Oh, berarti cacat ini, Pak. Iya sih, ya, kalau cacat ya jangan 3 juta, Pak. Ya diskon, Pak. Udah 27,5. Oke, 27,5. Nah, kemudian dilihat lagi, ini mata yang kiri kenapa, Pak? Kok seperti nggak ada reaksi? Oh, dulu dia pernah jalan-jalan sama temennya, kemudian matanya kena ranting, kecocok pang. Oh, jadi ini buta yang sebelah. Iya sih. Berarti cacat ya, Pak? Ya iya sih. Ya berarti jangan 2,5. Ya udah 2,5. Nah, terus dituntun. Kok pincang, Pak? Ya memang pincang gitu. Jangan 2,5. Berapa? 2,4. Mohon maaf, jangan begitu ya. Jangan begitu. Maaf. Mari kita pilih hewan kurban yang sempurna agar rezeki yang Allah limpahkan untuk kita sempurna. Mari kita pilih hewan kurban yang kesehatannya sempurna agar nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita sempurna. Jangan pelit, karena Allah juga bisa pelit sama kita. Nah, kemudian bagaimana memilih hewan kurban yang bagus ya? Ya tentu yang dewasa. Tadi sudah kita sampaikan cara memilih yang dewasa. Kemudian usahakan yang jantan. Betina boleh, tapi betina yang non produktif. Ya. Jadi kemudian badannya tegap gitu, gagah, simetris. Dari belakang itu kanan kirinya itu simetris gitu. Wajahnya tenang ya, ganteng, menawan hati. Nah, kemudian coba tawari makan. Mau nggak dia makan? Nah, kalau dia mau makan dan makannya itu normal, berarti dia sehat. Karena kalau dia sakit, ya Anda lebih tahu lah farmasi. Kalau dia sakit, nafsu makan hilang. Maka dia nggak nafsu makan. Nah, kalau nggak nafsu makan, tentu jadi lemah, lemes. Nah, maka ketika kita minta tolong pada pemiliknya, Pak, tolong dikeluarkan dari kandang. Saya pengen lihat. Nah, bagaimana cara dia berjalan? Apakah lemes, lemah, atau sehat? Ya, lompat-lompat, sehat, agresif gitu, jalannya tegap. Nah, kalau dia sakit, jalannya lemah sekali. Bahkan mungkin jalan beberapa langkah sudah leprok. Ya. Kemudian matanya tegas gitu, tapi hidung ini agak berembun dikit, itu sehat. Nah, kemudian tidak ada darah keluar dari lubang-lubang di tubuhnya, karena ada indikasi kalau hewan mengalami penyakit antraks itu ada darah atau bercak darah atau darah yang mengalir dari lubang-lubang di tubuhnya, dari mata, hidung, mulut, telinga, debu dan kemaluan. Nah, kemudian panduan membeli hewan kurban atau menyembelih hewan kurban di masa COVID-19. Nah, ini mohon maaf, mari kita ingatkan tetangga kita bahwa virus corona ini belum bisa kita kendalikan. Kurban masih banyak. Korban masih banyak. Ya. Sempat kemarin banyak yang lengah, kemudian Jogja kemarin parah lagi, hari Senin atau Selasa itu 28 orang kena.
Kemudian kemarin 21 orang kena lagi. Hari ini tambah 10 lagi. Jadi virus corona ini bisa ada di mana-mana. Ya. Dan memang tidak kelihatan. Ini yang kemudian membuat orang jadi lengah. Kan nggak kelihatan. Ya. Nah, hati-hati. Lebih baik kita bahagia karena menjaga diri daripada menderita gara-gara terinfeksi. Maka pahami betul cara penularannya. Nah, maka kemudian kita harus menggunakan, atau kita menjadi apa ya? Menjadi rileks ketika harus menggunakan masker. Nah, pakai masker, kenapa pakai masker? Karena kita tahu orang bisa ketularan kalau ada orang yang sakit COVID-19, kemudian dia batuk atau bersin atau tertawa terbahak-bahak atau teriak ya sangat keras, kemudian nyemprot itu air ludahnya nyemprot, maka spray itu akan kemana-mana. Nah, kalau dia terhirup oleh orang yang sehat, maka orang bisa ketularan. Atau micro droplet spray itu kemudian nempel di permukaan benda, terus disentuh orang, kemudian orang tadi kucek-kucek mata gitu, atau menggali lubang di harta karun di hidung, atau telinga gini. Nah, virus kemudian masuk ke tubuhnya. Maka wajib kemudian menggunakan masker. Ya, dimanapun kita pakai masker lah, gitu ya. Pakai masker, kemudian rapat, termasuk ketika mau nerima tamu ya pakai masker. Kalau kita nerima tamu pakai masker, itu artinya kita menghormati tamunya. Nah, kalau kita bertamu menggunakan masker, berarti kita menghormati tuan rumah. Bukan karena gayang. Nah, masker ini dipakai dengan cara yang benar, menutup mulut dan hidung. Bukan menutup dagu atau leher begitu. Nah, karena kemarin saya lihat ada orang bapak sholat, pakai masker itu hanya nutup mulut, hidungnya terbuka, padahal dia senterup. Aduh, ya Allah. Ini sholat jadi gak khusyuk ya, karena sebelahnya itu orang pakai maskernya nggak benar caranya. Kemudian hanya menutup mulut saja, hidungnya masih buka dan pilek. Ya Allah. Kemudian masker boleh masker yang biasa atau yang model scuba gitu ya, atau yang agak mahal N95. Terus pakai kacamata lebih aman ya. Kacamata ini bukan kacamata renang, tapi medical goggles, kacamata medis. Lebih bagus didobeli pakai face shield ya. Kalau nggak punya ya kaca helm, jadi pakai helm ya, aman begitu. Nah, kemudian hati-hati, diusahakan semaksimal mungkin untuk jaga jarak. Jadi selain pakai masker, kemudian jaga jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah, kemudian jangan salaman. Kalaupun kepengen banget salaman boleh, tapi setelah itu cuci tangan ya. Tangan. Makanya panitia kurban dan pengurus takmir masjid ini hendaknya menyediakan air dan sabun atau hand sanitizer di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh orang. Nah, kemudian Sohibul kurban tidak harus datang di lokasi. Nah, maka ini banyak masjid yang sudah berencana, dan monggo nanti kalau Anda jadi panitia kurban atau pengurus takmir, silakan diusulkan besok ya. Sohibul kurban tidak harus datang ke lokasi. Jadi begini, maaf, dalam kondisi normal, yang paling utama adalah sohibul kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jadi sohibul kurban itu lebih berat menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jadi kalau kemudian merasa tidak sanggup atau tidak mampu, maka boleh minta tolong orang yang lain yang terampil, lebih mampu, tega dan seterusnya. Tapi tetap sebaiknya menyaksikan proses penyembelihan gitu. Nah, maka supaya menyaksikan maka harus hadir menyaksikan. Nah, dalam kondisi normal hadir itu physically, secara fisik datang ke masjid melihatnya. Nah, tetapi kalau dalam masa pandemi sekarang kehadiran itu tidak physically tetapi via online. Maka banyak masjid yang besok itu berencana akan menyewa Zoom 1 hari untuk memantau menayangkan merelay proses penyembelihan, sehingga kemudian sohibul kurban yang biasanya orang-orang yang senior nanti akan menyaksikan dari rumah masing-masing. Nah, itu jauh lebih aman. Tapi kalau kemudian panitia kurban berencana tidak akan menayangkan begitu, apakah boleh? Oh, boleh, nggak ada masalah. Menyaksikan penyembelihan itu bukan merupakan kewajiban dan juga bukan merupakan rukun. Buktinya apa? Buktinya kalau nanti Anda berangkat haji, ya, Anda membayar sejumlah uang ke bank, misalnya bank Raji begitu, kemudian kita akan mendapatkan selembar
kertas sebagai bukti sudah membayar. Nah, kertas ini bisa kita bawa ke Muaisim, di rumah potong hewan di Muaisim, di dekat Mina, untuk kita tukarkan dengan daging kurban. Nah, ketika penyembelihan, apa kita melihat? Tidak ada satupun orang yang melihat, kecuali petugas di rumah potong hewan. Nah, gitu. Jadi menyaksikan itu tidak harus langsung. Andai kan tidak menyaksikan, boleh, tidak ada masalah. Kemudian, mohon maaf, mohon semua pihak diingatkan untuk senantiasa ikhlas dan legowo itu apa ya? Bahwa ibadah kurban kita tahun ini tidak bisa sempurna. Maka kalau kemudian tidak sempurna, ya nggak apa-apa gitu. Dan yang kena imbas itu tidak hanya kita, tapi semua orang di seluruh dunia kena imbasnya. Maka memang sebaiknya protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan sangat ketat. Ya. Nah, kita tahu persis bahwa virus corona ini bisa menular lewat kerumunan. Maka harus jaga jarak tadi minimal 1,5-2 meter. Penyembelihan jaga jarak, kemudian motong-motong daging jaga jarak, nguliti itu jaga jarak. Tetapi memang bagian dari proses penyembelihan yang paling sulit untuk jaga jarak kan penyembelihan. Maka kemudian pemerintah itu sangat menyarankan atau merekomendasikan penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan resmi milik pemerintah. Kenapa? Karena kita meminimalkan risiko penularan. Dan besok para petugas itu kan menggunakan APD, pakaian untuk menjaga diri gitu ya, seragam APD supaya nanti tidak tularan, pakai face shield, pakai masker, pakai goggles gitu. Nah, sarung tangannya double, yang satu yang tahan gores peso itu ya. Nah, jadi kita titip penyembelihan di rumah potong hewan. Nah, bisa kita minta tolong disembelih pada hari Jumat. Nah, kalau Jumat penuh bisa hari Sabtu, Sabtu penuh hari Ahad, Ahad penuh ya tasyrik yang ketiga hari Senin ya. Begitu. Nah, bisa pula, ya ini kita lihat kalau di tempat kita, di kota kita ini aman ya, zonanya hijau dan infonya resmi dari pemerintah, aman, maka nggak apa-apa disembelih. Tetapi kalau zonanya merah, apalagi merah tua, contohnya Solo, ya. Solo, Surabaya kan merah tua, maka mestinya panitia kurban itu berpikir ulang, apakah ini akan kita laksanakan jadi apa tidak. Gitu. Nah, itu penting. Nah, kalau kemudian dirasa aman, maka boleh kita sembelih di tempat kita, tapi tentunya dengan menjaga protokol yang ketat. Ya. Nah, contohnya kerumunan. Nah, kita sudah banyak yang mengetahui bahwa virus corona menyebar lewat kerumunan. Maka physical distancing harus dijaga betul. Ya. Nah, maka supaya kerumunan tidak terbentuk atau bisa kita kurangi, maka kita bisa menggunakan beberapa skenario. Yang pertama, kita membatasi jumlah panitia kurbannya. Nah, pengurus takmir itu punya kewenangan untuk mengatur jumlah panitia. Tetapi ini tidak mudah. Di kampung itu kan kita berhadapan dengan orang-orang kampung yang semangat ibadahnya sangat kuat. Semua orang merasa berat untuk menjadi panitia. Nah, ini repot. Nah, skenario pertama mungkin gagal. Maka kita bisa menggunakan skenario yang kedua, yaitu kita membatasi jumlah hewan ternak yang disembelih. Jadi kalau misalnya biasanya setiap tahun itu 5 ekor, kita batasi hanya 3 ekor. Biasanya 10, kita batasi hanya 6 ekor. Biasanya 15 dikurangi menjadi hanya 11 ekor misalnya. Sisanya dikirim ke pelosok-pelosok desa, bisa lewat lembaga-lembaga yang amanah. Contohnya seperti Basnas, kemudian Rumah Zakat, IZI, ya, Inisiatif Zakat Indonesia, atau Tebar Quran Darut Tauhid, atau Demet Duafa, ataupun yang lainnya. Nah, jadi misalnya ada 5 ekor sapi yang 3 sapi disembelih di kampung kita, yang 2 sapi dikirimkan ke daerah pelosok lewat lembaga yang amanah tadi. Nah, tetapi kadang-kadang orang, wah lah nanti kami nggak dapat jatah dagingnya. Yang lain ini enak itu dapat 5 kilo, saya nggak dapat. Nah, disitulah kemudian peranan panitia kurban, dan panitia kurban mengambil fungsi di situ. Apa? Bagaimana maksudnya? Begini, kalau misalnya sebelum kurban itu ada 35, karena ada 5 sapi, berarti ada 35 sebelum kurban. Kemudian berdasarkan hasil rapat panitia kurban dan sebelum kurban disepakati bahwa 3 sapi disembelih di lokasi, 2 sapi dikirim keluar. Maka sahibul kurban dari 2 sapi tadi, berarti 14 orang, itu tetap dijatah daging yang sama dengan ke
21 sampel kurban yang lain. Dari mana dagingnya? Dagingnya dari salah satu dari 3 sapi tadi itu. Sapi pertama, kedua, atau ketiga. Nah, boleh apa tidak kita mengambil atau mengalokasikan jatah daging kurban dari sapi yang lain? Boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Contoh kembali kita ke Muaisim di dekat Mina. Itu ada kira-kira 2,6 juta ekor kambing yang disembelih. Nah, apakah saibul kurban yang tadi bawa lembar kertas itu, apakah kemudian ke Muaisim membawa bisa atau tidak kita minta nanti saya kepingin dari kambing kurban saya sendiri. Nah, nanti panitia petugas dari rumah potong hewan mengatakan nggak bisa begitu, harus manut kami saja lah gitu. Dapat aman lah insya Allah. Artinya proporsinya standar gitu. Wah, tetap kami kepingin dari hewan kurban saya. Oke lah, kalau gitu kamu cari dulu lah sana kambingmu yang mana, itu ada 2.300.000 kambing, kamu cari yang mana. Apakah begitu? Kan repot. Nah, maka mendapatkan jatah daging dari hewan yang lain itu boleh. Yang penting tidak melebihi jatah bagian kita. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya saibul kurban merasa, wah kok repot ya, atau resiko bagaimana dan seterusnya, sudah. Kalau tidak bisa ada kesepakatan dikirim keluar, maka kita bisa menggunakan skenario yang ketiga. Yaitu kita bagi kelompok panitia menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok bertugas 1 hari. Jadi misalnya panitia kelompok pertama menyembelih hari Jumat. 3 sapi misalnya. Kemudian kelompok yang kedua menyembelih di hari Sabtu. Jadi menyembelih sapi dari Sabtu. Terus kelompok yang ketiga menyembelih 3 sapi lagi di hari Ahad. Sisanya panitia kelompok yang ketiga nanti menyembelih di hari Senin ya. Tetapi kadang-kadang orang, wah, kan utamanya menyembelihkan di hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Oke, kalau itu nggak bisa, ya sudah kita pakai skenario yang keempat. Yaitu kita pecah konsentrasi massanya, kita pecah kerumunannya menjadi beberapa titik lokasi. Daripada 100 orang berkumpul di satu tempat, mending dipecah jadi 25, 25, 25, dan seterusnya. Nah, pemecahan ini bisa berbasis RT. Jadi satu RT, satu panitia, satu tim panitia dengan nyembelih 3 sapi misalnya. RT 2, satu tim panitia nyembelih 3 sapi. RT ketiga, satu panitia nyembelih 1 paket sapi, dan seterusnya. Nah, dengan cara-cara semacam itu, insya Allah jadi ikhtiar yang cukup baik untuk kita untuk menghindari potensi penularan COVID-19. Nah, kemudian saat penyembelihan tentu kita kita bagi menjadi sebelum penyembelihan, kemudian saat penyembelihan, dan pasca penyembelihan. Nah, kita bahas sebelum penyembelihan. Nah, tolong nanti panitia kurban di tempat kita diingatkan untuk menyiapkan tempat transit yang nyaman bagi ternak. Diberi tempat yang teduh begitu, yang nggak perlu pakai AC split. Nah, yang penting nyaman begitu. Kemudian mohon hewan-hewan jangan digabung. Artinya kambing domba jangan didekatkan dengan sapi. Terpisah gitu ya, biar nggak takut. Terus tali ini harus panjang. Cukup bagi ternak untuk makan. Sediakan tempat makan dan tempat minum, tapi jangan hanya tempatnya, isinya juga begitu. Jangan sampai kemudian PHP, ada tempatnya tapi nggak ada isinya, itu kan PHP. Lumayan kalau isinya itu roti, ada ovomaltine. Nah, tapi kan masuk kambing makmnya itu nggak enak. Enak bagi kita. Maksudnya itu yang jaga. Nah, nanti kambingnya ya jatah. Kalau kambing kan pakannya kan ramban ya, jadi daun-daunan. Tapi kalau domba itu rumput-rumputan. Terus cek kondisi ternak, apakah ada potensi dia sakit ya. Jadi kalau antraks itu ada bercak darah atau darah mengalir, sukar membeku dari lubang-lubang di tubuhnya. Jadi dari mata, hidung, mulut, telinga, dubur, kemaluan. Nah, kemudian mohon istirahatkan hewan sebelum disembelih. Nah, ini penting karena jangan sampai kemudian hewan kelelahan, panik, stres. Ya. Dan kalau kelelahan itu bisa berefek ke kualitas daging. Ini penting kita pahami. Maaf, kita pernah kelelahan nggak? Nah ya, contohnya kalau kita olahraga terlalu bersemangat, atau volley, olahraga lari-lari terlalu lelah bisa, atau goes naik sepeda dari sini ke Surabaya misalnya, wah sampai ke Argentina udah nggak kuat. Nah jadi kalau kita kelelahan maka ada timbunan asam laktat ini di tengkuk ya,
enak sekali di tengguk, kemudian di bahu, di lengan, di paha itu ada timbunan asam laktat. Nah, tentu Anda semua yang orang farmasi itu sangat paham bahwa yang namanya asam laktat itu pasti asam, karena dia asam organik. Asam itu bahasa Jawanya kecut. Maka hewan itu kalau dia kelelahan, stres, panik, kemudian disembelih, maka saya jamin ada timbunan asam laktat di tubuhnya yang membuat daging jadi asam, jadi kecut dan alot. Nah, maka hewan harus diistirahatkan dulu sampai kemudian dia tenang dan nyaman begitu ya. Nah, hewan bisa stres, bisa ketakutan, bisa panik itu kalau satu, suasana sangat ramai. Maka jangan sampai suasana ruang penyembelihan jadi sangat ramai, jangan sampai ya, kurangi. Yang kedua, hewan melihat temannya disembelih. Terus sebenarnya kenapa Rasul melarang orang menyembelih di hadapan hewan yang lain? Boleh, karena hewannya jadi stres ya. Kemudian yang ketiga, hewan bisa stres karena dia melihat temannya dibelah tubuhnya atau dikuliti di situ. Wah, dia makin panik. Apalagi ada genangan darah. Maaf, yang namanya sapi itu dia mengalami buta warna parsial. Jadi dia nggak bisa lihat kecuali warna merah atau orange. Itu sangat peka dia. Buta warna yang parsial. Nah, kemudian puasakan hewan selama 12 jam itu untuk mengosongkan si perutnya. Nah, pemuasan ini penting untuk membuat hewan tidak beringas, tapi cukup energi untuk memompa darah. Gitu. Kemudian siapkan semua perlengkapan, terutama peso diasah sangat tajam. Ya. Karena mengasah peso termasuk rukun. Ya. Karena Allah melarang kita, termasuk rukun, karena kalau tidak mengasah peso itu menjadi tidak lagi tajam. Kita tidak diizinkan menyembelih menggunakan peso yang tumpul, apalagi bergerigi. Nah, jadi setelah kita asah, bagaimana cara ngecek? Gini, kita gunakan kertas koran misalnya. Koran. Tarik ini. Kalau dia kerek memutus ya, semuanya tanpa jeda, bagus. Jadi kalau kemudian ada bagian yang licin, jadi kita ketahan, tapi ada bagian yang licin. Nah, bagian yang licin itu adalah bagian yang tumpul, yang tidak tajam. Cara ngeceknya. Gitu. Nah, kemudian peso bisa macam-macam ya, bisa menggunakan peso lokal maupun yang impor. Impor ada yang Tramontina, ada Victorinox, ada Solingen, ada FDIC, ada Victory, Columbia ataupun yang lainnya. Beberapa produsen peso lokal ya bagus juga ya. Kambing domba bisa pakai yang pendek ya, yang 20 cm segini ya, segini cukup untuk kambing atau domba. Tapi kalau sapi minimal yang 30 cm, segini yang bilahnya 30 cm. Nah, kemudian berikutnya saat penyembelihan kita baringkan hewan menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat, berarti kita baringkan hewan dengan posisi kepala di sebelah selatan. Badan sapi di utara, kepala sapi di selatan. Dan kakinya bukan ke utara, tapi ke barat. Loh, kok bukan ke utara? Karena sapi itu kakinya samping, bukan lurus seperti manusia. Tiduran itu enggak. Tidur sampai terkantuk-kantuk, dilihat kamera itu udah tidur misalnya gitu. Nah, jadi kita baringkan hewan ke arah kiblat. Tetapi mohon maaf, membaringkan hewan ke arah kiblat itu bukan merupakan rukun. Bukan merupakan rukun, bukan kewajiban. Itu hanya adab saja. Artinya, karena kita mau menyembelih ibadah, maka hendaknya kita menghadap ke arah kiblat. Tapi bukan kewajiban. Terpaksa tidak bisa, tetap sah. Kemudian, pegang atau ikat keempat kaki dengan kuat. Kalau kambing atau domba, bisa dipegang dengan kedua tangan. Tapi kalau sapi harus ikat kuat. Jangan sampai kemudian, sapi yang kaget, karena lehernya teriris, kemudian dia lari, malah repot. Kemudian, baca basmalah. Membaca basmalah itu rukun, itu kewajiban. Karena di Quran surat Al-An'am, ayat 121, Allah memerintahkan kita, Allah melarang kita memakan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Maka membaca basmalah itu kewajiban. Nah, boleh ditambah dengan sholawat, kemudian takbir, doa khusus, misalnya Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hadza min keluarga Bapak Fulan, Rabbana taqabbal qurbana, Bismillah, Allahu Akbar. Boleh ditambah doa-doa yang lain, ataupun pakai surat-surat di Quran boleh. Boleh ditambahi baca Al-Baqarah boleh, Ali Imran boleh, An-Nisa boleh.
Tapi itu semuanya dilakukan sebelum sapi dibaringkan. Nah, kalau sapi sudah terbaring, yang dibaca cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu aja. Bukan yang lain. Bagaimana tentang bacaan penyebutan Syaibul Kurban? Maaf, menyebut nama Syaibul Kurban, itu pun bukan kewajiban. Itu pun bukan rukun. Allah tahu persis ini kurbannya siapa, itu Allah tahu persis. Nggak perlu disebutkan lagi, kemudian lebay mengatakan, loh kalau nggak dibaca nama Syaibul Kurbannya itu jadi tidak sah. Itu lebay. Mohon maaf, kembali lagi kita maisim. Ya. Ada 2,3 juta lebih kambing kurban. Coba ada berapa ekor yang disebut nama Syaibul Kurbannya? Nggak ada sama sekali. Mereka hanya Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian berikutnya, hewan mohon dibaringkan. Bukan dijatuhkan, bukan dibanting, tapi dibaringkan dengan cara yang baik. Ya. Sekarang sudah banyak di YouTube ada tayangan bagaimana membaringkan sapi dengan baik. Nah, kalau bisa, sapi dibujui. Pi, kamu berbaring ya. Kalau mau nanti tak beri permen. Nah, kalau bisa begitu, oke. Tapi kalau misalnya dia nggak paham bahasa manusia, boleh kita menggunakan bantuan dengan menggunakan tali. Ada beberapa metode, contohnya metode Berlay ini salah ketik ya, ini pakai U, bukan pakai A tapi pakai U, Berlay. Itu dengan satu tali yang ikat di tengah ya, kemudian silang di dada, tarik ke atas, silang di punggung, di atas punggung, kemudian tarik ke bawah. Nah, di bawah pangkal paha itu ada 2 tali, tarik ke belakang. Nah, kalau sapi akan dibaringkan ke arah kiri, maka yang kita tarik adalah tali yang kanan. Tali yang kiri statis, diam. Sebaliknya kalau akan kita baringkan ke arah kanan, yang kita tarik adalah tali yang kiri, bukan tali yang kanan. Nah, kalau yang tarik kanan kiri, sapinya bingung. Sampai dia nanti, karemu piye? Mau kanan mau kiri, malah bingung itu. Nah, kemudian berikutnya, bisa menggunakan metode yang lain. Misalnya metode rope squeeze. Nah, kalau rope squeeze dari samping sebelah kiri. Nah, nanti akan baring ke arah kiri begitu. Nah, kemudian berikutnya lakukan proses penyembelihan dengan benar, memutus 3 saluran di leher bagian depan. Mohon maaf, kalau leher bagian depan bagian yang mana? Ini ada jakun ya, atau epiglotis, itu adalah percabangan antara saluran makanan dan nafas. Nah, di syariat Islam dituntunkan penyembelihan itu harus memutus 3 saluran. Itu saluran makanan, nafas, dan pembuluh darah. Saluran nafas atau hulkum itu bentuknya adalah kumpulan cincin tulang rawan, seperti selang buangan air di mesin cuci. Gitu kira-kira. Itu diciptakan Allah begitu agar kalau kita menunduk atau hewan menunduk dia masih bisa bernafas. Kalau bentuknya seperti selang air, nah kalau nunduk nanti akan terlipat. Nah, kemudian mari itu adalah saluran makanan ya. Dan 2 pembuluh darah. Pembuluh darah ada di kanan kiri saluran coba ini dipegang kalau udah nggak sakit berarti udah tidak. Kalau dipegang tidak sakit berarti sudah tidak sakit lagi. Kalau kambing ya tentu nggak bisa ngomong ya. Nah, dipegang. Nah, pembuluh darah itu ada di dalam. Di sebelah belakang kanan dan belakang kiri dari saluran nafas. Nah, kalau memutus 3 saluran, maka posisinya harus di bawah jakun. Nah, kalau kambing atau domba kira-kira 2 cm, kalau sapi kira-kira 3 cm di bawah jakun. Kemudian jangan menyiksa hewan. Mohon maaf, ini tadi saya sampaikan jangan menyiksa hewan. Contoh orang menyiksa hewan adalah tadi, kalau menyembelih menggunakan peso, tidak boleh menggunakan peso yang bergerigi, apalagi gergaji itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hewan kurban bisa mati bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan yang luar biasa. Itu dagingnya bisa jadi haram. Saya jadi ingat dulu ada teman SMA 1 Jogja, pernah cerita begini. Di kampungnya itu pernah terjadi pencurian beruntun. Di kampungnya itu ada tetangga-tetangga yang hampir setiap malam itu, bukan gitu. Jadi di kampungnya itu banyak rumah yang disatroni pencuri, seperti bergiliran gitu dan nggak pernah ketangkap. Jadi si pencuri ini istiqomah setiap malam dia mencuri terus itu, maling terus. Saya gumun maling senengannya nyolong, nyambut gawe nih. Nah, si pencuri setiap malam mencuri dan profesional nggak pernah ketangkap.
Nah, akhirnya yang ronda itu kan emosi ya, marah. Maka mereka kemudian sepakat ini rondanya bersembunyi. Nah, suatu malam ada pencuri yang apes, ya, tangkap basah, kemudian gak dipukuli, enggak, tapi coba diinterogasi. Apa yang selama ini mencuri dia? Akulah dia. Ya, nah ada warga yang sangat mangkel, emosi, dia pulang ambil gergaji. Itu kaki pencuri yang kanan digergaji. Sakit nggak? Wah, dia teriak-teriak minta ampun, tapi wah, warga terlanjur kalap. Akhirnya si pencuri meninggal di tempat. Karena kesakitan yang luar biasa. Nah, itu bisa terjadi di hewan, sapi, kambing, kerbau, atau domba, kalau disembelih tidak menggunakan pisau yang tajam, tapi bergerigi. Apalagi gergaji. Hewannya bisa mati karena kesakitan. Itu dagingnya bisa haram. Jadi matinya bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan. Tetapi ini ada beberapa kesalahan yang sering kita lihat ya. Mohon maaf, tolong nanti diingatkan warga masyarakat di sekitar kita, atau panitia kurban, atau pengurus takmir, tolong diingatkan bahwa hewan kurban itu tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dipotong ekornya, dan tidak boleh dikuliti kalau hewannya belum mati. Jadi kalau hewan masih hidup, kalau dipotong kakinya itu sakit yang luar biasa. Hewan belum mati kalau dikuliti sakit luar biasa. Hewan bisa mati karena kesakitan. Apalagi Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Abi Waqid Al-Laitsi, dia mengatakan bahwa setiap bagian dari bahimah itu hewan ternak, yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Jadi kalau orang nyembelih hewan belum mati, kemudian ekornya dipotong, maka ekor itu bangkai. Bangkai itu disebutkan haram sampai 4 kali di Quran. Makanya hati-hati. Nah, kemudian pasca penyembelihan cek organ dalam, ya. Dokter hewan biasanya akan ngecek di hati dan limpa. Apakah hati dan limpa punya penampilan yang aneh begitu ya? Limpa, nah ini salah satu indikasi hewan mengalami penyakit antraks. Ini di Gunung Kidul kemarin ada kira-kira 12 orang kena penyakit antraks ya. Itu gara-garanya di dusun itu ada kebiasaan kalau ada warga punya hewan ternak kemudian mati, maka dagingnya dibagi-bagi ke tetangga. Padahal itu bangkai. Dan ternyata matinya karena penyakit antraks, nular ke manusia. Maka standar penanganan di dunia kami, dunia peternakan, untuk menghandle bangkai binatang yang mati karena penyakit antraks, itu bangkainya harus dikremasi, kemudian dikubur dalam minimal 10 meter, ditimbun menggunakan kapur atau gamping begitu, dan dalam radius 10 meter orang tidak boleh lewat di situ selama 10 tahun. Nah kemudian hati juga dicek. Jadi kalau limpa tadi aneh, segera pisahkan dan jangan spekulasi, panggil dokter hewan untuk dipastikan kenapa. Kemudian hatinya dicek ada cacing hatinya apa tidak. Mohon maaf, cacing pita yang ada di hati itu sesungguhnya dia tidak berbahaya. Dia berbeda dengan cacing pita babi, sangat beda. Sampai detik ini tidak ada kasus orang sakit karena terinfeksi sampai opnam apalagi sampai mati gara-gara makan hati sapi yang ada cacingnya. Kenapa demikian? Karena cacing hati sapi itu kalau dimasak dia matang, dia mati. Nah maka kalau di hati itu ada cacingnya 1, 2, atau 3 ekor, ya aman aja, yang penting dimasak. Tapi kalau cacingnya banyak sekali sampai ada lendirnya keluar hijau gitu, buang aja lah, itu udah nggak layak. Nah kemudian jangan motong-motong daging sambil merokok. Kenapa? Nah kalau merokok ya, kan mesti kan membuka masker kan? Buka masker kemudian menghisap rokok gitu, kalau tergoda pengen ngobrol, akhirnya kalau orangnya OTG, wah bisa nular kemana-mana. Terus yang namanya daging itu adalah sel tubuh yang terbuka, dia sangat sensitif dan mudah menangkap aroma. Maka jika orang merokok sambil motong-motong daging, maka akan mencemari aroma daging. Kemudian hindari batuk atau bersin langsung menghadap ke arah daging. Jadi kalau besok, meskipun sudah pakai masker ya, pakai face shield, tapi kalau batuk, tolong menyamping lah. Spres gitu ke samping. Pakai lipatan siku. Jangan pakai begini. Kalau pakai telapak tangan, nanti kalau jabat tangan orang bisa kena. Nah, pakai lipatan dan ke samping bukan ke depan. Lu kan udah pakai masker. Ya, nah makanya ini double protection. Masker sama
arah samping, tidak langsung ke arah daging. Kemudian jangan lagi mencuci jeroan di sungai, karena sungai-sungai kita sudah sangat tercemar ya. Mungkin banyak orang yang merenung di ujung sana, di ujung utara itu orang kalau tiap pagi duduk merenung di tepi sungai sambil baca puisi atau apa, padahal ya BAB gitu ya, hati-hati. Mungkin dia ada yang kena E. coli, ada yang disenteri. Disenteri itu penyakit yang terang benderang ya, disenteri. Nah, lalu bagaimana kalau pengen nyuci jeroan? Ya, caranya tidak dengan dibawa ke sungai, tapi kita membuat lubang, semacam lubang sampah di dekat tempat penyembelihan, kemudian isi jeroan dibuang di situ, kemudian usus dipotong, salah satu ujung usus dimasuki selang, biarkan air yang terhubung ke water torrent itu mendorong isi usus untuk keluar. Nah, ini akan jauh lebih higienis daripada kalau kita cuci jeroan di sungai. Kemudian jangan meletakkan daging di permukaan tanah, karena akan membuat mikroba patogen itu nanti akan berkembang biak di situ. Dan ternyata pertumbuhan mikroba patogen itu 10 sampai 10.000 sampai 100.000 kuman per menit, cepat sekali. Maka jangan pernah meletakkan daging di tempat-tempat yang kira-kira kotor, ya. Apalagi tanah, jangan, pantang. Kemudian tolong diingatkan ke panitia kurban, terutama bagian yang memotong-motong atau memisahkan daging dari tulang, tolong diingatkan besok ketika memisahkan daging dari tulang, tolong jangan terlalu bersemangat, sehingga kemudian sampai tidak ada lagi sisa daging di tulang. Nah, mohon maaf, kita bukan mau menjual daging tadi, tapi mau kita bagikan, maka sisakan daging agak banyak. Apalagi yang masak itu pinter ya, jadi kan tadi daging yang paling enak, yang paling dekat dengan tulang. Nah kalau tulang ada dagingnya itu enak sekali, dimasak gudeg enak, bronkos enak, gulai enak. Apalagi yang masak itu ibu rempah, maksudnya rempah-rempahnya itu banyak gitu ya, itu kan jadi enak sekali itu. Nah oleh karena itu sisakan daging agak banyak di tulang. Nah, kemudian sohibul kurban, ya tentu dapat maksimal sepertiga. Nah, ini penting, panitia kurban tidak boleh diupahi dari bagian tubuh hewan itu. Tetapi sohibul kurban itu boleh menghadiahi panitia kurban sebagai ucapan terima kasih, boleh. Hadiahnya dalam bentuk apa? Bebas, silakan. Mau laptop ya boleh, HP ya boleh, sepeda lipat boleh. Tapi kalau adanya daging, ya daging itu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau panitia kurban mendapatkan hadiah dari sohibul kurban, boleh. Karena sohibul kurban maksimal kan hanya sepertiga bagian. Kemudian minimal sepertiga lagi untuk disedekahkan. Sedekahkan ke fakir miskin. Kemudian minimal sepertiga lagi untuk dihadiahkan. Hadiah itu bebas, kemana-mana boleh. Orang kaya boleh, sanak kerabat boleh. Bahkan panitia sohibul kurban minta jatah lebih dari 1 untuk dikirimkan ke tetangga di rumah asalnya misalnya, tambah 5 lagi boleh. Tapi diucapkan, dipesankan jauh-jauh hari. Akan nanti bisa dihitung oleh panitia kurban. Jangan hari H. Kalau hari H itu membuat emosi. Karena udah lelah, semuanya udah lelah, tiba-tiba kok minta tambah 5 lagi, atau tambah 10, itu akan mengganggu data. Nah, kemudian berikutnya, nah besok kalau kita dapat jatah daging ya, kita dapat jatah daging, maka daging itu bisa, jadi gini, saya jadi ingat pernah dakwah di daerah Danau Sarangan waktu itu ya, sampaikan ke audiens waktu itu bahwa daging yang telah lepas dari tubuh hewan, itu pilihannya cuma 2. 1, segera dimasak atau segera disimpan. Karena daging itu kan banyak nutriennya. Nah, yang butuh nutrien tidak hanya manusia, tapi mikroba pembusuk juga butuh nutrien. Maka kalau daging itu posisinya dia adalah kotor, ya, kotor kena tanah atau kena kotoran sapi atau kambing, maka segera dicuci dan segera dimasak. Tapi kalau daging itu bersih, maka bisa kita simpan. Dan mohon nyimpannya jangan dicuci dulu. Nyucinya besok kalau mau masak. Nah, kenapa demikian? Nah, kalau nyuci daging pakai apa? Pakai air galon? Nggak pernah kan? Pakai air sumur ya, atau air keran.
Nah, air sumur atau air keran itu bersih apa kotor? Kan kotor. Buktinya kita tidak minum langsung dari air keran. Nah, maka sel-sel daging yang sudah menutup, kalau kemudian kita cuci, dia akan alum, akan layu, akan buka lagi selnya. Kuman-kuman bisa masuk ke dalam. Maka tidak dicuci dulu, nyucinya besok kalau mau masak. Nah, kemudian jangan menyimpan daging utuh dalam freezer. Tapi dipotong-potong dulu ya, kemudian masukkan dalam plastik bening ukuran setengah kilo sampai 1 kilo ya. Kemudian masukkan dalam plastik baru kemudian disimpan. Nah, usahakan jadi udara di dalam plastik daging itu sesedikit mungkin. Karena udara bisa dipakai untuk penapasan mikroba pembusuk. Nah, caranya bagaimana cara menghilangkan udara di plastik daging ya? Kita bisa menggunakan pompa vakum daging. Nah, masjid bisa membeli itu. Tapi kalau kemudian dirasa mahal, kita bisa membeli alat vakum sederhana. Di pasar-pasar sudah ada ya yang jualan itu. Saya pernah lihat warnanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam gitu ya. Tingginya kira-kira ya 40 cm lah gitu. Diameternya ada yang 40, ada yang 35 cm. Bahannya dari plastik. Kalau di kampung-kampung namanya ember. Ya, ember yang biasa kita pakai itu. Nah, ember kita cuci bersih ya, kemudian diisi air bersih, kemudian plastik diisi daging, kemudian turunkan ke air pelan-pelan, maka permukaan air akan mendorong udara dalam plastik daging naik ke atas. Turun sampai daging itu mimpes itu apa ya? Kempot ya, bukan. Jadi udara itu menjadi tidak ada lagi. Nah, setelah itu segera dibundeli, diikat ya, biar udara nggak masuk lagi. Nah, kemudian simpan dalam kontainer plastik kecil. Ya kayak nggak boleh nyebut merek Tupperware ya, tapi ya kayak gitulah kira-kira ya. Yang tinggi sekian ya. Masukkan ke situ, kemudian baru disimpan. Nah, kemudian kenapa harus begitu? Ya, karena kalau kita simpan daging itu 5 kilo atau 4 kilo utuh dalam freezer, pas mau kita masak kan kita towing dulu. Nah, itu bagaimana cara motongnya? Apa digergaji atau di towing dulu. Towing itu diempukkan lagi. Nah, kalau kita towing, maka yang mencair tidak hanya es batu yang melapisi daging, tapi juga jus daging itu keluar. Nutrien daging ikut keluar. Nah, maka bisa merusak kualitas daging. Nah, kalau dia keluar masuk freezer, rusak dia. Maka sebaiknya kita simpan dalam bentuk potongan kecil-kecil dalam plastik yang kecil-kecil. Nah, besok kalau mau masak, ambil 1 atau 2 kantong kecil, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Pekan depan memasak, ambil lagi 1 atau 2 kantong kecil, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Bulan depan memasak, ambil lagi 1 kantong kecil, biarkan yang lain tetap beku di dalam. Tahun depan, kalau masih ya, daging beku itu awet bisa tahan lebih dari 1 tahun dalam keadaan beku. Yang penting listrik nggak mati aja. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diizinkan, terutama adik-adik ini yang masih kuliah, mudah-mudahan diizinkan bisa segera dimampukan secara materi, kemudian bisa berkurban. Ya. Bisa melaksanakan sunnah Rasul ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi dari Ustadz. Selanjutnya kita buka nih sesi tanya-jawab untuk 3 tanya pertama. Silakan. Ini juga ada, saya ingatkan kembali ketentuan bertanyanya. Yang pertama, teman-teman dipersilakan untuk bertanya dengan mengetikkan kata kaifa pada room chat. Yang kedua, pertanyaan disampaikan setelah moderator mempersilahkan menggunakan mic atau chat. Bagi 3 pertanyaan pertama, ya ini ada Velsi, bisa diketik atau pakai mic, silakan. Bagaimana sebenarnya keutamaan bulan Ramadan dengan Dzulhijjah? Yang mana pada saat ini euforia Ramadan serta ibadah bulan Ramadan lebih kental dibandingkan Dzulhijjah. Begini ya, setiap ibadah itu kan ada fadilah atau keutamaan masing-masing ya. Ketika bulan Ramadan kita diiming-imingi dengan idkum minanar, dibebaskan dari api neraka. Juga Allah akan ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Nah, karena ada iming-iming itu, kemudian kita meramaikan Ramadan. Apalagi Rasul pernah mengatakan, beliau pernah bersabda,
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Bahkan Rasul pernah mengatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan malam-malam di bulan Ramadan, bisa dengan salat malam, tarawih, tadarus malam, kemudian ngaji di malam hari. Nah, maka kemudian Allah akan ampun, dan itu dilakukan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Maka tidak mengherankan kalau kemudian umat Islam berjuang, berlomba-lomba memakmurkan Ramadan. Nah, kalau ibadah kurban ini tidak ada iming-iming semacam itu. Tetapi yang namanya ibadah kurban kan pahalanya langsung dari Allah. Ini kan persembahan terbaik dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ikhlas dan Allah itu melihat kita dengan senyuman yang paling yang manis gitu ya. Maka jika Allah sudah ridho dengan kita, maka gak ada masalah dengan kita. Masa depan jadi cerah. Anda mungkin kepengen jadi dosen, gak ada masalah, lancar gitu. Nah, kepengen jadi pengusaha, punya apotek 20 misalnya, bisa. Ya. Kalau Allah sudah ridho, gak ada masalah. Gitu. Anda pengen punya rumah sakit, bisa. Bagi Allah. Gitu kira-kira. Ya. Kalau Anda bisa. Ada lagi, silakan. Dari Mbak Khansa Amalina Roshida. Dengan situasi pandemi semacam ini, apakah ada kemungkinan hewan kurban bisa tertular? Atau terdapat beberapa syarat atau protokol saat mengikuti kegiatan kurban di masjid, mana masyarakat menganggap new normal sudah normal. Ya, mohon maaf gini, tidak tepat dan tidak benar sesungguhnya kalau kita memaksakan diri untuk new normal ya. Kemarin sudah banyak orang memprediksi bahwa new normal itu kan syaratnya, kan ada syaratnya. Syaratnya adalah virusnya bisa dikendalikan. Dengan indikasi sudah ditemukan ada vaksin. Nah, sekarang kan belum. Ini kan baru mau percobaan ya. Masih tahap ketiga cobaan. Nah, yang kedua, virus coronanya belum bisa dijinakkan. Artinya korbannya masih banyak. Maka penerapan new normal belum boleh dilakukan. Nah, tetapi kemarin banyak yang memaksa diri ya, akhirnya jadinya ya bisa diduga gitu ya. Akhirnya kemarin banyak yang kena lagi. Termasuk ini Solo kemarin kan calon dokter ya, dokter residen dari UNS kena 25 orang. Saya nanya beberapa orang katanya, nah itu tidak nganggo acara syukuran. Alah, hari gini kok syukuran, dokter syukuran, makan-makan. Mungkin dikiranya kalau dokter itu karena bisa mengobati dirinya sendiri gitu, kemudian tidak akan kena, nanti dulu. Nah, akhirnya lockdown. Kemudian Fakultas Kedokteran Unhas Makassar juga lockdown. Karena Pak Dekan, Wakil Dekan 3, dan beberapa dosen itu positif terinfeksi corona. Maka Fakultas Kedokteran Unhas lockdown. Nah, jangan sampai kemudian ada juga kampus-kampus di UGM yang fakultas UGM yang kemudian di lockdown. Farmasi jangan sampai, peternakan jangan sampai, dokteran jangan sampai. Gitu. Maka hati-hati. Nah, kemudian apakah hewan kurban bisa tertular? Sampai hari ini belum ada indikasi hewan kurban tertular atau bisa menularkan ya. Belum ada bukti ilmiah, artinya belum ada publikasi ilmiah yang melaporkan kejadian itu. Tetapi daging kurban itu bisa menularkan. Jadi kalau misalnya orang yang OTG misalnya ya, OTG, kemudian dia ikut jadi panitia kurban, tidak pakai masker, kemudian dia batuk-batuk, bersin, nyemprot ke arah daging, maka daging bisa tercemar sporanya. Terus dipegang, nempel, ya, jadi tangan jadi kena virus nempel di sini, kemudian tadi ucek-ucek mata atau pegang-pegang gini, pegang wajah, membetulkan masker misalnya, padahal sini ada virusnya, akan menetap sini. Jadi bisa kena keringat, masuk ke sini, masuk ke mata, dan seterusnya. Jadi memang sangat penting menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, kalau
masjid di tempat kita tidak menerapkan, maka kita sendirilah yang kemudian berinisiatif menerapkan itu. Kita sendiri yang kemudian menjaga jarak dari kerumunan. Kita sendiri kemudian pakai masker yang ketat, pakai helm, kaca helm atau face shield ya, atau pakai goggles ya. Kita sendiri yang begitu. Nah, kalau orang mengatakan oh enggak ya, biar aja enggak ya. Lebih baik selamat daripada terinfeksi gitu. Jadi protokol kesehatan kita laksanakan dengan ketat. Orang lain ngeyel silakanlah, yang penting saya enggak kena. Kira-kira demikian. Gitu ya. Mbak Khansa. Ada lagi silakan. Ya, itu ada pertanyaan dari Arifatu, Ustaz. Dari berdasar dari Arifatu ini Mas atau Mbak ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berdasarkan hadis mengenai larangan memotong kuku menjelang hari Idul Adha bagi yang berkurban, apabila yang kurban atas nama keluarga, berarti keluarga tidak boleh memotong kuku. Begini, pertama ada dua pendapat tentang siapa yang tidak boleh dipotong kukunya. Sebagian ulama berpendapat yang tidak boleh dipotong kukunya itu adalah sahibul kurban. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa yang tidak boleh dipotong kukunya adalah bulu dan kukunya adalah hewan kurbannya. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa apabila telah masuk bulan Dzulhijjah atau hilal Dzulhijjah, artinya 1 Dzulhijjah, maka janganlah kalian menyentuh atau memotong bulu dan kukunya. Di redaksi hadis yang lain disebutkan bulu dan kulitnya. Bulu dan kulit. Nah, kalau bulu dan kulit, kalau itu sahibul kurbannya, apakah kita pernah memotong kulit kita sendiri? Kan nggak pernah. Maka wajar kalau kemudian ada ulama yang berpendapat itu adalah hewan kurbannya. Tetapi ya biar kita aman karena kita bukan ahli hadis, ya sudahlah kita tidak memotong kuku dan. Nah, lalu apakah kemudian yang tidak potong itu orang serumah? Sebentar. Larangan memotong kuku itu ulama pun beda pendapat. Ada yang larangan yang kemudian betul-betul haram, ya. Ada yang sekedar makruh saja. Makruh itu artinya dilakukan boleh, tidak pun makruh itu dilakukan tidak baik. Kalaupun jadi kalau potong kukunya makruh berarti kalau dilakukan itu tidak baik, kalau ditinggalkan dapat pahala gitu ya. Nah, maka tidak sampai, ada yang berpendapat tidak sampai ke haram. Nah, kemudian apakah hanya kepala keluarga atau juga semua anggota keluarga? Ya ulama pun beda pendapat. Ada yang berpendapat semua anggota keluarga, ada yang kepala keluarga saja. Nah, oleh karena itu supaya kita aman ya, karena ulama-ulama Syafi'iyah itu kan terkenal hati-hati. Ya kalau kita mau hati-hati ya sudahlah. Jadi di menjelang Dzulhijjah kita potong kuku sampai sependek mungkin, potong rambut sampai sependek mungkin, potong yang lain-lain sependek mungkin gitu ya. Nah, sehingga kemudian tidak potong lagi. Dan kalaupun lupa, misalnya lupa, ya Allah, kok mau potong kuku risih, udah diampat aja lah, nggak lama, hanya 10 hari, nggak lama. Tapi kalau kemudian ada kuku yang pecah misalnya, bagaimana? Ya potong saja, nggak ada masalah. Tidak kemudian potong kuku gara-gara luka, kemudian masuk neraka. Enggak, tidak begitu. Gitu ya, kalau alam besok. Kemudian ada lagi? Mbak ini selanjutnya, silakan. Mbak Neisa. Geneisa. Bacanya gimana? Neisa ya? Untuk pencegahan dari penularan virus COVID. Maksudnya virus corona ya? Virus corona penyakitnya namanya COVID, coronavirus disease. Ada tips untuk membersihkan daging kurban sebelum disimpan? Begini, daging kurban itu kita cek ya, begitu kita dapat ya. Jadi besok kalau kita dapat daging ya, optimis ya, optimis. Jadi kalau kita dapat jatah daging, kita cek dagingnya. Jangan dipegang langsung ya. Jadi gini, kalau kita mau pegang daging, pakai plastik itu yang bening. Kalau orang buat roti itu loh yang bening ya. Atau kalau nggak punya, kita cuci tangan dulu pakai air dan sabun sampai bersih.
Nah, baru kemudian kita pegang daging. Kita cek, ada nggak kira-kira kotor. Kalau ada bagian yang kotor, kita iris. Pisahkan. Nanti dimasak segera. Yang lain yang bersih, kita simpan. Nah, kemudian kalau ternyata kita cek, tidak ada yang kotor, semuanya bersih, oke. Berarti bisa langsung kita simpan. Dan kalau mau kita simpan, sekali lagi tidak dicuci dulu. Nyucinya besok kalau mau masak. Gitu ya. Jadi protokolnya sama dengan itu ya. Nah, jadi kalau bagaimana dengan kemungkinan ada orang yang OTG, kemudian virusnya nempel, dia ngomong sembarangan gitu, nggak pakai masker, kemudian virus nempel di daging. Begini, jadi pandemi COVID-19 ini kan mengajarkan kita untuk hati-hati, untuk suka bebersih. Sebenarnya cuci tangan dan seterusnya. Maka siapapun kita besok, ya, begitu pegang daging, mau pegang daging, cuci tangan pakai air sabun. Selesai megang daging, cuci tangan pakai air sabun. Nah, andaikan kemudian daging itu membawa virus corona, maka ketika daging itu dimasak sampai matang, ya, maka virusnya mati. Jangan lupa virus itu termasuk protein, dia di suhu 70 derajat dia denaturasi. Maka jika dimasak matang, aman. Dan jangan pernah nekat makan daging mentahan. Kurang kerjaan itu ya. Gak enak, amis, alat, dan seterusnya ya. Dan gak enak ya. Mending dimasak ya. Gitu. Saya kira demikian. Ada lagi barangkali? Amin. Ya. Diberi kesehatan. Amin. Baik. Apakah masih ada yang mau terakhir tanya? Barangkali? Masih ada terakhir? Silakan. Barangkali masih ada? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi, Ustaz. Sesi tanya jawab ini saya akhiri saja. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai new normal new kurban, dan juga kepada teman-teman yang telah mendapatkan waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini beribadah di mata Allah SWT. Amin, amin, amin. Baik, marilah kita tutup kajian Kaifah pada sore hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terusan pamit ya, Mas. Ya. Ya, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.